Baik, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitri Natalia, guru putar-putar, NIM A1C319776, Pendidikan Fisika Reguler C 2019, mahasiswa Universitas Jambi. Baik, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu pembiasan pada kaca pelang paralet dan pembiasan pada prisma. Yang pertama, saya akan menjelaskan pembiasan pada kaca pelang paralet. Nah, adapun yang menjadi tujuan yang pertama adalah menjelaskan hukum pada pembiasan. Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat pembiasan kaca pelang paralet, dan yang ketiga, menentukan indeks bias pada kaca pelang paralet, dan yang keempat, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran sinar pada pembiasan kaca pelang paralet. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pembiasan cahaya. Nah, pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan jalannya sinar cahaya yang melalui dua medium yang berbeda. Nah, pembiasan cahaya juga disebut dengan peristiwa pembelokan cahaya yang secara alami yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, contohnya pada permukaan danau yang terlihat lebih dangkal, dan yang kemudian fatamorgana yang kemudian paralaks bintang. Nah, dan sebagainya yang lainnya. Nah, berikutnya kaca pelang paralet adalah benda yang terbentuk dari kaca dengan dengan 6 sisi dan dengan sisi yang berhadapan sejajar. Nah, selanjutnya peristiwa yang terjadi ketika seberkas sinar cahaya yang melewati sebuah kaca pelang paralet adalah sinar tersebut akan mengalami sebuah pergeseran. Cahaya atau berkas sinar akan mengalami dua kali pembiasan oleh dua medium yang berbeda kerapatannya. Pembiasan yang pertama adalah terjadi ketika sinar cahaya dari udara menuju kaca, dan pembiasan yang kedua terjadi saat ketika sinar cahaya meninggalkan kaca dan menuju udara. Pada gambar di atas menunjukkan sinar mengenai sebuah permukaan udara dan kaca yang rata. Sinar yang memasuki kaca disebut dengan sinar datang, dan sudut R1 disebut dengan sudut bias. Nah, sudut bias lebih kecil dari sudut datang I seperti yang ditunjukkan pada gambar jika sinar yang dipantulkan dibelokkan menuju garis normal. Sudut bias bergantung pada laju sinar kedua media dan pada sudut datang. Hubungan analitis antara Q1 dan Q2 disebut dengan hukum Snellius dan dituliskan sebagai N1 sin I1 sama dengan N2 sin R1. Nah, selanjutnya I1 adalah sudut datang dari R1 adalah sudut bias. Nah, keduanya diukur terhadap garis yang tegak lurus permukaannya antara kedua media. Nah, N1 dan N2 adalah disebut dengan indeks bias materi. Nah, hukum Snellius ini merupakan dasar hukum pembiasan juga. Nah, selanjutnya ada yaitu alat dan bahannya yang digunakan dalam praktikan ini. Yang pertama adalah balok kaca pelang paralet, yang kedua papan landasan, yang ketiga busur derajat, yang keempat mistar, yang kelima jarum pentul, dan yang keenam kertas grafik, dan yang terakhir pensil. Baik, selanjutnya adapun yang menjadi cara kerjanya dalam praktikan ini. Yang pertama adalah kita mengambil pada alat-alatnya, kemudian kita menciplak kaca pelang paralet pada kertas putih yang kita miliki. Setelah kita menciplak kaca pelang paralet, kita buat garis normal pada kaca pelang paralet yang sudah kita gambar. Kemudian kita buat sinar datang
sesuai dengan sudut datang yang telah ditentukan menggunakan busur derajat dan pensil. Kemudian kita pastikan sudut yang dibuat tepat dan benar. Lalu kita ambil jarum pentul dan tancapkan pada sinar datang yang telah kita garisi, yang kita buat tadi di kertas putih. Kemudian kita ambil kaca plum roller dan tempatkan pada tempat semula, dan kita dapat mengamati bayangan dari jarum pentul dan sisi lain kaca plum roller. Kemudian kita ambil jarum pentul dan setelah itu kita tancapkan pada bayangan menggunakan jarum pentul tersebut. Jarum pentul akan terlihat pada satu garis lurus yang telah kita tancapkan tadi jarum-jarum di atas kertas putih. Kemudian lepaskan kaca plum roller dan jarum agar garis bayangan ini terlihat lebih jelas, dan hubungkan garis-garis titik pada jarum pentul tadi. Nah, dengan demikian kita akan mendapatkan sinar yang keluar dari kaca plum roller. Kemudian kita buat garis normal. Jika garis yang kita garisi pada titik-titik jarum tersebut sudah benar, maka sinar yang masuk dan keluar akan sama. Kemudian kita hubungkan sinar yang akan mendapatkan hasil sudut sinar datang dan sinar yang keluar dari kaca plum roller yang keluar dari kaca plum roller yang memiliki sudut yang sama karena berasal dari menuju ke medium yang sama. Kemudian kita ukur pada sudut biasnya, dan kemudian kita akan mendapatkan hasil data pada pembiasan kaca plum roller ini. Lalu kita lakukan berulang kali agar data tersebut dapat kita hitung dengan hasilnya. Dan kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembiasan pada prisma. Nah, pertama kita harus mengetahui dulu tujuannya dalam racikan ini. Yang pertama, menentukan besar sudut deviasi minimum. Dan yang kedua, menentukan indeks bias pada prisma. Nah, pertama, prisma adalah bahan bening yang dibatasi oleh dua bidang permukaan yang sudut besarnya sudut antara kedua permukaan disebut dengan sudut pembiasan. Nah, selanjutnya, sudut deviasi adalah sudut yang dibentuk oleh perpotongan dari perpanjangan cahaya datang dengan perpanjangan cahaya bias yang meninggalkan prisma. Nah, besarnya indeks bias prisma dapat ditentukan menggunakan rumus N prisma sama dengan sin 1/2 beta tambah dm per sin 1/2 beta. Nah, untuk persamaan menentukan sudut deviasi itu D sama dengan I1 ditambah R2 dikurang dengan A. Untuk menentukan deviasi minimum DM sama dengan 2I1 dikurang A. Baik, selanjutnya jika seberkas sinar datang tegak lurus pada permukaan sekeping kaca, bagian sinar bekas sinar yang datang pada sekeping kaca akan diteruskan tanpa berubah arah atau dengan sudut datang sama dengan 0 derajat. Berkas sinar yang datang pada prisma di sebelah atas akan mengalami pembelokan atau deviasi ke bawah.
Nah, selanjutnya adapun yang menjadi alat bahannya yang digunakan yang pertama adalah prisma sama sisi dengan 60 derajat sama-sama dengan 60 derajat. Kemudian prisma sama kani itu 45 derajat, 90 derajat dan 45 derajat. Kemudian yang ketiga papan landasan, yang keempat busur derajat, yang kelima mistar, yang keenam jarum pentul, yang ketujuh kertas grafik, dan yang terakhir itu pensil ataupun pena. Nah, kemudian cara kerjanya dalam pembiasan prisma ini, pertama kita mengambil sebuah prisma, lalu kita letakkan di atas kertas grafik, dan setelah itu kita gambarkan di atas kertas putih grafik ini, dan kemudian setelah itu kita angkat prisma ini atau kita lepaskan dari sebuah gambar yang di atas kertas putih. Setelah itu kita tancapkan dengan jarum pentul di atas pada kertas tersebut. Kemudian kita mengamati titik-titik pada prismanya, dan lalu itu kita garisi titik-titik tersebut dari jarum pentul dan kita buat garis normalnya. Kemudian lalu kita lihat hasil garis bayangan pada prisma tersebut dengan sama kani ataupun sama sisi itu 45 derajat, 90 derajat dan 45 derajat. Kemudian kita bisa melihat hasil bayangan pada gambar tersebut. Baik, sekian dari video saya, materi tentang pembiasan kaca planter dan pembiasan pada prisma. Nah, buat kamu, teman-teman, kakak-kakak, dan saudara-saudari saya yang sudah menonton video ini, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa tinggalkan jejak kalian pada video ini, like, subscribe, dan share. Oke, saya tunggu ya teman-teman. Dan selanjutnya jangan lupa tonton terus ini video. Berikutnya saya akan menampilkan berbagai macam video selanjutnya. Oke, bye bye.